pembahasan sebelumnya tentang gimana hukum nggak bekerja terhadap orang-orang 1% ini. Pembahasan selanjutnya adalah tentang gimana hukum-hukum ini bekerja dengan cara yang salah ke orang yang salah, kepada orang-orang ekonomi bawah lah, ekonomi kelas buruh. Ya, penjual es gabus. Gue benci banget sama orang yang mukulin bapak-bapak itu. Dan yang paling gue benci adalah orangnya menyebalkan juga sebenarnya, yang jual tukang es gabus. Cuma maksud gue itu nggak bisa semenyebalkannya tukang es gabus itu. Kalau kalian nonton tuh yang kontennya KDM, gue nggak nonton full, gue cuma nonton klip-klipnya aja, tapi orang itu menyebalkan gue rasa. Dan banyak netizen yang anjing, kita membela orang yang salah gitu kan, orang ini ternyata menyebalkan. Cuma menyebalkannya orang ini, menurut gue itu nggak bisa menutupi fakta bahwa apa yang dilakukan militer di situ dan kepolisian itu sangat-sangat fuck up buat gue. How the fuck tukang es, satu dia tukang es, dua dia udah tua, terlepas dari backgroundnya, dipukulin anjing cuma gara-gara esnya kayak gabus. Gua ngentot maksud gue. Dan yang paling bersalah pertama kali menurut gue, yang paling fuck up itu orang-orang yang viralin itu anjing, yang wah ini mah esnya gabus, ini mah esnya gabus, ini mah bukan es, masa es kayak gini kan, itu anjing ngentot. Itu sabar lagi ya, kita bahas dari awal dulu. Bahas dari awal adalah ini yang membahayakan ketika kebenaran di era sekarang itu adalah banyak. Nah, gue nggak ngerti ini sejak kapan ya. Gue nggak ngerti ini sejak kapan. Apakah sejak dari dulu, apa baru di era gue hidup sekarang. Tapi gue nggak pernah paham gimana caranya kebenaran itu bekerja cuma dengan kata banyak gitu. Seakan-akan sekarang kalau lu banyak, lu bener. Dan yang di kasus itu sendiri, di TKP, kenapa bapak itu bisa dipukul in the first place? Karena mayoritas orang setuju sama orang yang bilang, wah ini mah gabus nih, ini mah gabus gitu kan. Mereka merasa, oh ya ini kita ditipu nih sama bapak ini gitu loh, tanpa memvalidasi atau double check nih apakah ini beneran gabus apa bukan, apakah bapak ini beneran bersalah apa enggak gitu loh. Dan itu kan, itu baru di TKP-nya doang, belum di media sosial. Sebelum itu diinvestigasi, banyak orang, oh iya itu gabus, tanpa memvalidasi dulu itu gabus beneran apa bukan anjing gitu loh. Jadi kebenaran berdasarkan banyak ini tuh sangat bahaya ya. Untuk beberapa case ini sangat menguntungkan, terutama untuk korban ya, ketika nggak dapat keadilan di tempat yang seharusnya kita mendapat keadilan, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, ketika itu nggak bisa memberikan lagi keadilan, public opinion akan membantu atau ngasih instrumen untuk memberikan keadilan gitu. Cuma mercusuar keadilan ini kan sebenarnya senjata yang sangat kuat ya. Ketika itu arahnya nggak jelas dan ya dilempar aja gitu, kayak hukum rimba kan, media sosial ini sekarang kayak hukum rimba kan, yang banyak yang kuat yang menang gitu kan, itu kan jadi bahaya gitu.